Perkenalkan, nama saya Jubodiko Lasitumorang, guru SMP Negeri 1 Atap Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Pada hari ini, saya akan melakukan aksi nyata sosialisasi isu perlindungan di satuan pendidikan. Adapun tahapan atau langkah di dalam melaksanakan aksi nyata yaitu dengan membuat materi berbentuk PowerPoint serta mensosialisasikannya kepada tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan. Adapun materi sosialisasi pada aksi nyata topik perundungan yaitu adalah yang pertama pengertian perundungan, kemudian jenis perundungan, serta pihak yang terlibat di dalam perundungan, dan yang terakhir adalah mitos dan fakta. Dan tidak lupa untuk meminta atau mencari umpan balik dan refleksi dari rekan guru atau pendidik yang ada di satuan pendidikan. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi isu tentang sosialisasi perundungan. Adapun topik materi pada hari ini yaitu tentang 3 dosa pendidikan. Yang pertama adalah intoleransi, yang kedua adalah kekerasan seksual, yang ketiga adalah perundungan. Pada topik kali ini saya akan membahas tentang perundungan. Pengertian perundungan. Secara umum, perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara psikis, fisik, dan seksual dalam jaringan atau daring buku ajar yang terjadi di satuan pendidikan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, luka, cedera, atau kematian. Indikator pembeda dengan kekerasan yang pertama dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang lain. Yang kedua, terjadi terus-menerus dan berulang. Yang ketiga, tidak seimbang antara korban dan pelaku atau sosiologis. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jenis-jenis perundungan. Yang pertama adalah perundungan fisik, dapat berupa memukul, menendang, dan mencubit, bersifat emosi atau temperamental. Yang kedua yaitu perundungan verbal. Contoh sederhananya adalah mengejek dan menghina melalui perkataan yang membuat sakit hati dan kehilangan percaya diri. Yang ketiga, cyberbullying. Dilakukan secara daring melalui teknologi seperti melecehkan seseorang melalui ponsel atau jejaring sosial berbasis internet, menfitnah orang lain, memberi komentar negatif dari Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan jejaring sosial lainnya. Pihak yang terlibat dalam perundungan yang pertama adalah pelaku, merupakan pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan perundungan kepada korban. Yang kedua, korban. Korban yakni pihak yang mengalami perilaku bullying dari pelaku. Seseorang yang dapat menjadi korban perundungan antara lain anak yang dianggap berbeda fisik
maupun kebiasaan. Anak yang cenderung penurut dan tidak pandai bergaul. Kemudian, pihak yang terlibat yang berikutnya yang ketiga adalah saksi. Apabila ada orang yang menyaksikan terjadinya bullying, maka orang tersebut disebut sebagai saksi. Keberadaan saksi dapat membela korban, tetapi ada juga yang ikut menjadi pelaku bullying. Kapan dan di mana terjadi perundungan? Perundungan bisa terjadi di mana saja seperti di warung, taman bermain, kendaraan, tempat lainnya. Perundungan di sekolah terjadi saat di dalam kelas dan di luar kelas. Contohnya perilaku perundungan di sekolah. Misalnya dengan anak siswa yang nakal, siswa memalak uang jajan temannya, ataupun siswa mengejek penampilan fisik daripada guru tersebut. Mitos dan fakta mengenai perundungan. Mitos: perundungan bisa membangun karakter anak. Dalam hal ini, statement tersebut merupakan mitos. Tapi faktanya, perundungan dapat melukai psikologis korban dan nampaknya bisa bertahan sampai 40 tahun. Korban dapat tumbuh besar dengan ketakutan dan kecemasan serta susah untuk bergaul. Ada beberapa fakta lainnya. Yang pertama adalah tidak ada manusia yang pantas untuk menerima perundungan, berhak dihormati, setara, dan lain-lain. Fakta yang berikutnya adalah dampak perundungan verbal sama besarnya dengan dampak perundungan secara fisik, seperti kesulitan berkomunikasi, sosial, dan gejala fisik seperti migran, kesehatan, jantung, usus yang diakibatkan oleh stres. Kemudian mitos yang berikutnya adalah perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Perundungan bukan lelucon karena menimbulkan sakit hati, merendahkan, dan berulang. Mitos yang berikutnya adalah jika terjadi perundungan sebaiknya didiamkan saja karena akan hilang dengan sendirinya, atau didiamkan lingkungan akan membenarkan hal tersebut. Jadi ada beberapa mitos dan fakta yang terjadi di dalam perundungan di sekolah. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it.